Pengajian pada siang hari ini semoga bisa bermanfaat dan barokah. Ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa sahbihi muslimin wa jamil malaikati wa jamil awliya wal salihin aina ma kanu min masyariqil ardi wal magharibiha bariya bazin shahab bil gharibiyani wa jamil wa ta'alamnaha wa 'alamnaha alim min barakatin wa karamatin masyafan fi din المصنف عادل المبارك عليه مكرمات المصحف عادل في الدين والدنيا والآخرة شيء لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi firli wa li walidayya. Baik, mari kita mulai teman-teman. Al-mashu alal khuffainnya. Sudah dicari belum babnya? Sok silakan yang belum dicari dulu babnya. Babnya itu bab faslun al-mashu alal khuffain. Al-mashu alal khuffain. Al-mashu bisa dicek di chat ya. Al-mashu alal khuffain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mashu alal khuffain. Sudah ketemu belum? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mashu alal khuffaini. Fasal wal mashu dan mengusap. Wal mashu dan mengusap khuffaini. Al-khuffaini atas dua mozah. Al-mashu mengusap mozah dalam bahasa Indonesia mozah kaos itu yaitu ukurannya gitu. Dia kulit, terbuat dari kulit yang bisa menutupi anggota kaki hingga sampai mata kaki. Nanti bisa di searching di Google ya, di situ nanti tampak. Wal mashu mengusap alal khuffaini atas dua mozah jaizun itu diperbolehkan. Jaizun itu diperbolehkan. Nah, mungkin beberapa teman-teman yang sudah melakukan haji kedapatan mungkin menjumpai beberapa orang Arab juga menggunakan mozah, Nah, itu kalau di bahasa orang Arab di sana disebut khuffain atau kita sebut bahasa artinya adalah mozah. Nah, mozah ini boleh diusap dengan kondisi fil wudu ya, fil wudu. Fil wudu itu maksudnya adalah ya digunakan atau di dalam wudu saja, praktek ibadah di dalam wudu saja. La fil ghusli fardhi aut naqlin. Tidak digunakan untuk dalam permandian wajib ataupun sunnah. Wala fi izalatin najasa, dan juga tidak boleh digunakan untuk dalam kategori menghilangkan najis. Katakan pada saat memasukkan kaki ke dalam mozah, ke dalam sejenis semacam kayu, kayu, sepatu, kok kakinya terdapat najis, maka wajib untuk dilepas dan dibersihkan. Kemudian sebelum saya lanjutin, ada beberapa keterangan seperti
Falau ajnaba udumiyat rijluhu fa arada al-masha badalan min ghusli rajul. Misal gini. Katakan Geraldo make apa namanya? Make itu. Bentar dulu, mana tadi? Katakan Geraldo make kaos kaki ya. Ya, tapi kaos kaki yang memang terbuat dari moza. Katakan khufen, Geraldo make khufen. Cuman pada saat dia sudah memakai jarak sekitar 2 jam, tiba-tiba kakinya berdarah. Nah, Fa'roda al-masha badalan ghusli rijli. Kemudian Geraldo ingin menghendaki mengusap moza tersebut, maka nggak boleh. Jadi kalau kaki udah dipakein nih, dipakein moza, kemudian pada saat digunakan atau pada saat penggunaannya ternyata timbul luka, maka tidak diperkenankan, tidak cukup untuk hanya diusap saja. Wajib dikeluarkan moza tersebut dan dibersihkan. Ya, wajib dibersihkan atau wajib dibasuh. Jadi pada dasarnya memang dalam literatur fikih atau dalam kemudahan kita beribadah kepada Allah adalah seseorang yang menggunakan moza tanpa dia melepaskannya, dicukupkan dengan mengusap moza tersebut, maka wudunya sudah sah. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana itu moza, apa-apanya, nanti di belakang ada keterangannya. Wal masu 'alal khuffain jaizun, itu diperbolehkan bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Bisalah sati syara'ito dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Ayyabtadi'a lubsahuma. Ayyabtadi itu yaitu seseorang memulai. Ayyabtadi'a yaitu seseorang memulai lubsahuma, memakai kedua moza. Ayyabtadi'a yaitu seseorang memulai lubsahuma, memakai kedua moza. Memakai kedua moza ba'da kamali taharati, setelah sempurnanya bersuci. Setelah sempurnanya bersuci. Setelah sempurnanya bersuci. Jadi kalau kita udah ngegunain moza, udah rapi, udah wangi gitu pakaian apa sebagainya dah. Nah, itu nanti baru moza itu sudah bisa diaplikasikan. Sudah bersuci, sudah wudu, baru sedikit saya ulangi, wal mashu mengusap alal khuffaini atas 2 moza. Alal khuffaini atas 2 moza jaizun, itu diperbolehkan. Bisalah sati syara'ito, dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ayyabtadi'a yaitu seseorang memulai lubsahuma, memakai kedua moza ba'da kamali taharah, setelah sempurnanya bersuci. Sudah wudu, kalau junub berarti mandi dulu. Kalau kagak junub ya cukup dengan wudu saja. Nah, sekarang ada kasus begini. Lau ghusala, enggak ada di situ, enggak ada. Adanya di syarah. Lau ghusala rijlan wa albasa ha khuffaha. Kalau ada orang ngebasuh kaki, kemudian dia menggunakan mozahnya. Tsumma fa'ala bil ukhra, kemudian dia melakukannya ke kaki yang lain. Semacam itu, lam yakfi, maka tidak dicukupkan. Maksudnya adalah begini. Kalau ia membasuh salah satu kakinya dan memakai muzah pada kaki tersebut, kemudian hal yang sama dilakukan pada kaki yang satunya, maka tidak mencukupi. Jadi prakteknya itu harus bareng-bareng gitu ya. Harus, maksudnya kaki yang kanan udah suci, kaki kiri juga udah suci. Kalau kaki kemudian dipakaikan, sedangkan kaki kirinya belum suci, belum dibasuh, belum diwuduin, maka itu mengakibatkan ketidakcukupan untuk melakukan atau mempraktekkan al-mashu 'alal khuffain. Gitu ya. Nah, sekarang ada kasus lagi. Walau ibtada'a labasahuma ba'da kamali taharah. Kalau ada orang makan kedua mozah setelah sempurnanya bersuci. Udah bersuci nih, udah selesai sucinya. Kalau kasus yang pertama kan satu-satu dulu sucinya, kemudian dipakein mozah. Kalau sekarang udah selesai semua. Suma ahdasa qabla wusulir rijli. Nah, kemudian
hadas sebelum kakinya sampai pada dasar mauzah. Nah ini. Qabla wusul rijli qadamal khuffi lam yajzi al-mashu. Katakan ini kaki ya. Ini kaki. Kemudian ini adalah mauzahnya. Pada saat kaki ini belum mencapai dasar daripada mauzah, kaos, katakan lebih enaknya kaos kaki ya. Belum nyampe dasar telapak kaki ini nyampe ke dasarnya mauzah atau kaos kaki. Kok dia hadas? Lam yajzi. Maka tidak mencukupi untuk diusap. Artinya bagaimana? Wajib diulangi wudunya. Nah, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Wa ayyakuna, kita lanjutin, ayyabtadi'an lubasahuma ba'da kamal taharah wa ayyakuna satiraini li mahalli ghuslil fardi wa ayyakuna, dan kedua mauzah disyaratkan, wa ayyakuna, dan kedua mauzah disyaratkan, wa ayyakuna, dan kedua mauzah disyaratkan, satiraini, menutupi bagian kedua atau menutupi dua bagian. Satiraini menutupi bagian kedua atau dua bagian. Li mahalli ghuslil fardi. Sebentar saya ulangi. Wa ayyakuna, dan kedua mauzah disyaratkan, satiraini menutupi lima hali ghuslil fardi. Lima hali ghuslil fardi pada tempat, lima hali ghuslil fardi pada tempat yang wajib dibasuh. Lima hali ghuslil fardi pada tempat yang wajib dibasuh. Apa tempat yang wajib dibasuh? Minal qadamaini, yaitu dari kedua telapak kaki. Minal qadamaini, yaitu dari kedua telapak kaki besertaan mata kaki. Minal qadamaini, dari kedua telapak kaki, dari kedua telapak kaki besertaan mata kaki. Oke. Mungkin di zaman era modern sekarang ada banyak yang bermotif-motif mauzah hingga mengakibatkan kontroversial di antara para ulama. Maka kontroversial itu juga harus didasarkan dengan sebuah keterangan atau ibarat atau dalil yang memang dalil itu merujuk bahwa diperbolehkan menggunakan mauzah yang tidak satiren. Tapi syarat yang pertama itu mauzah yang wajib dibasuh. Katakan kaki itu kan sampai mata kaki, ya, mata kaki. Jadi orang kalau menggunakan mauzah itu juga harus menggunakan sampai mata kaki. Nggak boleh ditutupi mata kakinya. Berarti kalau tidak memenuhi syarat demikian, maka penggunaan mauzah dalam konteks tidak diperbolehkan, bahkan tidak sah. Ya gitu. Sekarang ada kasus begini. Falau kana dunal ka'bain. Nah ini, kalau ada mauzah, tapi kasusnya mauzah itu kurang atau tidak sampai menutupi mata kaki. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kal mudas, lam yakfi almasu alaihima. Mudas itu apa? Sepatu. Atau kaos kaki yang zaman modern, zaman now sekarang itu ya. Kaos kaki ya, tapi beda dengan mauzah. Tapi kita tampilkan dalam bentuk motif kaos kaki. Yang kaos kaki yang hanya nggak nyampe mata kaki itu nggak sah, ya. Itu nggak sah. Lam yakfi almasu alaihima. Tidak sesuai syarat adalah yakuna satirani li mahalli ghusl. Itu sebuah mauzah yang bisa mata kaki. Teman-teman kalau belum paham, nanti setelah ngaji bisa di-share ya mauzah itu apa. Tapi kalau saya tadi share itu menggunakan kata mauzah, tapi menggunakan kata khuf, ya, menggunakan kata khuf. Kemudian yang dimaksud daripada satir, sesuatu yang bisa menutupi mahalil ghusl fardhi, tempat yang wajib dibasuh. Kaki sampai mata kaki itu kan wajib dibasuh ya dalam literatur ibadah, praktek wudu ya. Praktek wudu itu kan wajib dibasuh. Yang dimaksud satir itu apa? Al-ha'il lamani ar-ru'yah, yaitu sesuatu yang bisa menghalangi yang tercegah untuk melihat. Nanti kalau ada mauzah tapi ternyata mauzahnya masih merayang-rayang, kulitnya
kelihatan, kemudian apalagi bulunya masih kelihatan, goresan luka di kaki masih kelihatan, itu tidak boleh. Karena tidak disebut sebagai satir. Jadi yang dimaksud satir di sini adalah sesuatu yang bisa menghalangi dari pandangan mata. Gitu. Kemudian dalam tambahan redaksi lain di dalam sarannya itu ada kalimat wa ayyakuna asatru min asfal wa min jawanabil khuffain la min a'la. Adanya kita menutupi bagian bawah dan samping kedua muzah, dan tidak diharuskan menutupi dari arah atas kedua muzah. Jadi yang maksud daripada satir yang bisa memenuhi disebut sebagai muzah atau disebut sebagai khuf itu adalah satir-satir yang bisa menutupi bagian bawah dan samping kedua muzah. Nah, gitu. Dan tidak diharuskan menutupi dari atas kedua muzah. Jadi semisal yang bisa ini kaki ya, ini kaki. Yang menutupi cuma bawah, kanan dan kiri. Kanan dan kiri saja, atas kagak ketutupan, kagak apa-apa. Tapi kalau ada memang motif yang, tapi sekarang itu semuanya sudah dimodifikasi ya. Sekarang moza itu semuanya bentuknya atasnya udah ada duduknya, persis kayak sepatu. Cuma dalam pembuatannya, dalam anunya beda banget. Kita lanjutin. Wa ayyakuna mimma minal qadamaini, dari kedua telapak kaki besertaan mata kaki. Wa ayyakuna dan adanya mozah tersebut. Wa ayyakuna dan adanya mozah mimma dari sesuatu mungkin atau yang bisa yumkinu yang bisa digunakan tata bu'ul masyi, yang bisa digunakan untuk berjalan tatabul masyi digunakan yumkinu yang mungkin atau bisa digunakan tatabul masyi untuk berjalan ya, tatabul masyi untuk berjalan alaihi atas kedua muzah, alaihi muzah tersebut. Jadi kalau ada muzah yang untuk berulang-ulang digunakan, maka itu nggak boleh. Kayak masker itu ya, menurut kedokteran, masker itu digunakan hanya 3 kali loh ya. Kalau menurut masker cuma digunakan 3 kali. Jadi nggak boleh. Mozah ini kasusnya dia harus tatabul masyi alaihima, harus dalam penggunaan yang lama. Kalau ada yang motif mozah yang hanya sekali pakai, maka nggak bisa. Harus tadabu itu berarti bisa lebih daripada 3. Limaza? Karena di dalam syarat disebutkan litaraddi musafirin fi hawaijihi min hatin wa tirhalin. Karena memang musafir, seorang yang sedang bepergian itu dia akan naik turun, akan berjalan lama, hingga kemudian penggunaan moza pun dalam kurun waktu yang sangat lama. Kalau penggunaannya cuma sebentar ya itu akan mengakibatkan efek samping bahwa penggunaan moza itu kurang tercukupi. Karena keberadaan moza syaratnya adalah harus bisa mencukupi untuk digunakan. Gitu. Digunakan bagaimana? Digunakan untuk ya taradud berulang kali seorang musafir naik turun. Jadi begitu. Nah kemudian di satu sisi lain moza itu juga harus kuat. Artinya dia harus terbuat dari bahan yang benar-benar ya bahasa kerennya metalik begitu ya. Jas antik gitu, harus bagus intinya. Bihaisu bagaimana dengan sekiranya yamna'ani nufuzul ma, dapat mencegah datangnya air. Jadi mozah yang bisa mencegah datangnya air, berarti kulitnya itu yang dapat mencegah air masuk ke dalam kaki. Oistaratu aidon tuharutuma, dan wajib keberadaan daripada 2 mozah itu harus suci, harus bersih ya. Harus tuhur, gak boleh kotor. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa yamsahu al-muqimu yauman wa lailatan wal musafiru salasata ayyamin bilayalihinna. Wa yamsahu al-muqimu wa yamsaku dan hendaklah mengusap. Wa yamsaku dan hendaklah mengusap siapa al-muqimu seorang yang mukim. Siapa al-muqimu orang yang mukim. Yauman sehari wa lailatan dan semalam, sehari semalam. Jadi mukim itu mukim ya, seorang yang mukim. Artinya orang mukim itu orang yang tidak bepergian. Kalau menggunakan mozah, maka diperbolehkan mengusapnya cuma sehari semalam. Musafiru dan orang yang bepergian, wal musafiru dan orang yang bepergian. Salah satu ayamin itu 3 hari. Salah satu ayamin itu 3 hari. Bilayalihinna besertaan malamnya. Bilayalihinna besertaan malamnya. Bilayalihinna besertaan malamnya. Jadi beda ya. Orang mukim, orang musafir. Orang mukim 3 hari. Orang mukim sehari semalam. Kalau orang musafir 3 hari 3 malam. Berlaku nggak? Di Indonesia kan banyak kemudian juga iklimnya beda dengan yang di negara Timur Tengah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penggunaan moza itu ya bagi mereka yang keberadaannya berada di tropis yang jarang sekali ada air gitu. Tapi mungkin ada ulama kali ya, mungkin ulama yang memperbolehkan penggunaan moza di negara yang banyak airnya. Kemudian kita lanjutkan. Wabtida'ul muddah min lubsil khufaini. Nah, sekarang waktu permulaan kita penggunaan moza itu kapan? Wabtida'ul muddati adapun permulaan waktu tersebut. Kan tadi ada kasus orang mukim, ada kasus orang musafir. Nah, mereka semuanya itu penggunaan moza itu pada waktu kapan? Wabtidaul muddah, permulaan, adapun permulaan waktu tersebut. Wabtidaul, bukan waktu kapan anunya ya. Waktu kapan penggunaannya. Kalau penggunaannya kan setelah dia sempurna toharoh. Yang dimaksud daripada wabtidaul muddah itu adalah dihitung. Kalau mungkin kan sehari semalam. Nah, itu dihitung kapan? Nah, gitu. Kalau musafir kan 3 hari 3 malam. Nah, itu dihitung kapan? Nah, di sini nanti dijelaskan. Wabtidaul muddah. Adapun permulaan waktu tersebut terhitung. Wabtidaul muddati adapun permulaan waktu tersebut terhitung min hini yuhdits. Min hini yuhdits. Sejak ia hadas. Min hini yuhdits, sejak ia hadas. Maksudnya sejak ia hadas itu min qidail hadas, dari hadas yang terjadi setelah sempurnanya dia wudu, yaitu di bawahnya ada di setelahnya. Itu dari atau sejak ia hadas ba'da lubsil khuffaini, setelah sempurna memakai kedua moza. Ba'da lubsil khuffaini, setelah sempurna memakai kedua moza. Jadi kalau mukim, katakan saya orang mukim pakai moza. Nah, dihitung sehari semalam itu setelah saya hadas pertama ya. Hadas pertama. Kalau mukim itu, kalau musafir pun juga prakteknya di situ. Jadi dihitung dari situ. Fa'in masaha fil hadar. Nah, sekarang ada kasus lagi nih. Fa'in masaha. Bentar. Sebelum kita lanjut ke materian, ada beberapa tambahan. Contohnya seperti syarahnya itu. Wal'asi bisafari wal haim ini mashamukim. Nah, sekarang bagi orang maksiat dengan bepergiannya dan orang yang berkelana tanpa tujuan, yamsahani mashamukim, maka diperbolehkan mengusap seperti
Tadi berapa orang mukim? Sehari semalam. Sehari semalam. Contoh, katakan Denis dari pesantren bukan ke rumah niatnya, mau ke diskotik semisal. Tamak moza. Nah, kasus yang kayak begini dia diperbolehkan aja cuman sama seperti orang mukim, yaitu sehari semalam. Atau ada kasus lain, siapa itu? Farel keluar dari pondoknya, dia kagak jelas, kagak ada tujuannya, pokoknya kabur gitu, kagak izin, kabur gitu kan, semisal. Maka si Farel diperbolehkan menggunakan moza, dia cuma sehari semalam sama kayak orang mukim. Nah sekarang kasus lagi, wadaimul hadas idza hadas dalam silkhufi hadasan akhar ma hadasid daim. Sekarang kasus gini, ada orang yang suka kentutan. Habis wudu kentut, atau habis mandi, ya pokoknya hadas, kencing lagi, begitu semisal. Nah, kasus demikian, orang yang selalu mengeluarkan hadas atau disebut sebagai daimul hadas, ketika ia mengalami hadas yang lain di samping hadasnya yang selalu ada setelah memakai muzah dan sebelum melakukan sholat fardu, maka ia diperbolehkan mengusap moza dan melakukan hal-hal yang boleh ia lakukan seandainya kesucian saat mengenakan moza itu masih ada, yaitu ibadah fardu dan beberapa ibadah sunnah. Jadi bagi mereka yang suka daimul hadas, maka ketentuannya adalah dengan melakukan ibadah selama dia masih berada dalam kondisi suci gitu. Kita lanjutkan. Fa'in masaha fil hadar. Nah sekarang kasusnya, kalau tadi orang mukim, orang musafir. Sekarang hadar. Hadar itu apa? Hadar itu orang yang berada di dalam rumah. Ya, orang yang masih di rumah, kemudian dia akan ada tujuan bepergian. Katakan ini hari apa ini? Ini hari Senin ya. Hari Senin dia mau keluar dari rumahnya nanti subuh. Nah, dia subuh keluarnya. Nah, ini bagaimana kasus yang demikian? Menggunakan moza sebelum dia berangkat jauh-jauh hari misalnya. Maka hadar itu yang itu kriterianya. Fa'in masaha, jika ada seseorang, fa'in masaha maka jika ada seseorang yang mengusap moza, mananya saya panjang-panjang ya biar lebih memahamkan. Fa'in masaha, maka jika ada seseorang yang mengusap moza kalau dalam bahasa terjemah itu, fil hadari saat masih di rumah, summa safara kemudian ia bepergian, au masaha atau mengusap fisafari saat bepergian, summa aqama kemudian ia bermukim atau seseorang tersebut, atama maka ia diperbolehkan menyempurnakan masha mukimin dengan atau seperti usapannya orang yang mukim. Masha mukimin seperti usapannya orang yang mukim. Nah, kasus kayak gini nih yang biasanya sering terjadi. Jaga-jaga takutnya lupa pakai moza, artinya jauh-jauh hari. Sore ini pakai, besoknya baru pergi. Nah, ini kalau penggunaannya demikian, maka ketentuannya adalah ini. Fa'in masaha, jika ada seseorang mengusap di dalam rumahnya kemudian dia melangsungkan bepergian, atau dia mengusap fi safar
Jadi mashunya fi safar, tsumma aqama, kemudian dia bermukim. Dalam catatan qabla mudi yaumin walalatin, sebelum lewat sehari dan semalam. Maka atamma masa mukim, maka dia harus menyempurnakan masa mengusap bagi orang yang mukim sehari semalam. Jadi intinya bagi mereka yang ada orang menggunakan mozah kemudian bepergian, atau ada orang menggunakan mozah di dalam rumahnya atau mengusapnya tersebut di di dalam perjalanan, dalam masa perjalanan, kemudian dia bermukim. Nah, kedua kasus ini dia harus menyempurnakan pengusapannya seperti usapan orang yang mukim. Paham nggak? Moza itu semacam kaos kaki ya. Tapi kalau ya mungkin bisa di searching di Google. Nanti khuf ya, nanti dengan bahasa khuf, KHUFF itu nanti kelihatan muncul di Google. Ya, via gambar ya. Nanti di situ kelihatan bagaimana bentuk daripada moza atau khuf. Saya nggak bisa menerangkan karena memang di Indonesia ada atau tidak ada, saya kurang tahu. Karena memang itu khas orang Arab ya. Khas orang Arab. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Wayatulu al-masku bisalasati asya'a. Baik. Wayatulu dan batal. Wayatulu dan batal apa al-mashu atau mengusap mozah. Alnya itu adalah alil ahdi zikri. Jadi al yang sudah disebutkan tidak usah. Wal mashu. Nah, kok hilang. Wayatulu membatalkan apa almasku mengusap mozah di salah dengan 3 macam. Di salah satu 3 macam. Mozah itu dapat dengan 3 motif. Bi khal'iha. Bi khal'iha dengan melepasnya atau dengan melepas mozah. Di khal'iyah itu boleh salah satunya atau kedua-duanya atau terlepas. Perlu dicatat ya. Jadi tidak harus mozah itu yang kita lepasin. Tapi kalau ternyata tiba-tiba lepas sendiri, ini juga termasuk daripada dapat membatalkan mengusap mozah. Itu bisa dibaca di saranya. Au khurujil khafi an solahiyatil masih, atau mozah tersebut keluar dari tempat yang memang layak untuk diusap, seperti sobek. Mozah kalau sobek kan nggak layak untuk diusap. Nah, maka kalau ada ketentuan atau kalau kejadian kayak begini, itu mengakibatkan mozah tersebut tidak layak dipakai, bisa disebut kayak begitu, hingga kemudian wayabtul al-mashu, bisa mendapat membatalkan. Kemudian bukan hanya khal'i, jadi wangqido'il muddah. Nah ini, wangqido'il muddati dan habisnya masa waktu. Wangqido'il muddati dan habisnya masa waktu atau habisnya masa mengusap boleh. Oke, ada pertanyaan dari santri, wajib santri. Mozah kan sudah saya bentuknya semacam kayak sepatu ya. Saya semacam batu dia, namun dia terbuat dari kulit. Dia terbuat dari kulit. Bisa nanti dilihat, dicek di Google ya. Boleh memakai cara mozah kitanya dalam musafir. Contoh musafir dalam perjalanan kemana Ustaz? Ya itu tadi, yang tidak diperbolehkan bermusafir itu kan, oh iya, yang penting ada tujuan musafir, semisal pulang kampung boleh, perang atau silaturahim, yang penting ada tujuan baik gitu ya. Mau silaturahim paruhalaim, atau orang yang bermaksiat dalam musafirnya, kemudian orang yang kebingungan tidak ada tujuan, orang kelantang-kelantung gitu, itu boleh tetap diperbolehkan, tapi
dengan catatan masha mukim. Jadi kadar waktu pengusapannya itu seperti orang yang mengusap orang yang mukim. Berarti berapa? Sehari semalam. Ada yang mau ditanyakan silakan bisa japri saya ya. Lewat WhatsApp ataupun lewat media apapun lah, terserah. Teman-teman yang belum paham bisa tanyakan, yang sudah login, yang belum paham silakan tanyakan. Bismillah. Sedikit lagi sih sebetulnya ini ya, tentang masalah khuf, kemudian kita pindah ke masalah tayamum. Nah ini masalah tayamum. Menunggu teman-teman, kita ulangi dari lafaz wayab dulu al-mashu. Wayab dulu dan dapat mengusap mozah, atau yaitu mengusap mozah saja. 3 macam. Yang pertama biqal'iha, dengan sebab melepasnya. Biqal'iha dengan sebab melepasnya, atau melepas salah satunya, atau terlepas, atau keluarnya mozah dari layaknya dipakai, seperti sobek. Mozah kalau sobek nggak layak dipakai, maka ini sudah keluar daripada konteks diperbolehkan memakai mozah, hingga kemudian dia memakai mozah dengan terpaksa, dengan menggunakan mozah yang model begitu, itu nanti mengakibatkan terbatalnya pengusapan mozah tersebut. Wama wangqidoil muddah, dan habisnya masa waktu. Mungkin sehari semalam orang bermaksiat, kemudian orang yang kebingungan sehari semalam, khusus bagi yang musafir 3 hari 3 malam gitu ya. Jadi kaos kakinya itu kagak dilepas-lepas, kagak apa-apa. Yang penting jangan sampai lebih daripada 3 hari. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla, terhadap mandi. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla, terhadap mandi. Jadi kalau orang mukim belum nyampe sehari, baru semalam doang, belum baru sehari doang, belum malamnya. Kalau dia junub, maka wajib melepas dan wajib mandi. Jadi intinya khuf itu hanya dipraktikkan. Ya Geraldo, kalau mau tanya bisa diketikkan sambil Ustadz, atau mungkin pakai mikrofon juga nggak apa-apa. Nanti setelah Ustadz selesai ngomong ya, nanti tak tanya. Hanya untuk pertengahan jalan, kok ketiduran dan kemudian tiba-tiba dia junub, mandi wajib, maka wajib. Teks mengarah ke bahwa mozah itu bisa digunakan bagi mereka yang junub. Konteks wudhu saja. Untuk Geraldo, mau tanya apa Geraldo? Silakan. Bentar dulu ini. Jadi memang konteks dari materi pada kali ini adalah khuf mozah yang memang terkhusus pada khusus wudhu saja. Arahannya hanya khusus wudhu, nggak bisa digunakan kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib ya wajib dilepas. Kalau mandi wajib dilepas, nggak bisa. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusl terhadap mandi. Nah di sini ada beberapa keterangan bahwa
Seperti junub, orang haid pun begitu, atau orang nifas, lilabisil khufi bagi orang yang menggunakan moza. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan. Wama dan sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla terhadap mandi. Ini juga dapat membatalkan pengusapan muzah ya. Jadi kalau udah ngelaksanain muzah, jadi wajib mandi dan dilepas. Setelah itu bisa. Terus masa waktunya ya sama ketentuannya awal. Kalau udah mandi, udah bersuci lagi, pakai muzah lagi, ketentuannya seperti tadi 3. Kok senata junub hari ketiganya, keduanya kok junub, dia mandi, maka ya ditambah lagi 3 hari lagi. Kayak begitu. Yang penting akhir itu kan 3 hari, atau yang mengakibatkan batal itu adalah yaitu tadi dengan sebab haid ataupun junub gitu ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira ini udah jam berapa? Baru setengah jam ya. Kita lanjut. Faslun wa syaratu tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syaratu tayamumi khamsatu asya'a. Wa syaratu tayamumi, adapun syarat-syaratnya tayamum. Syarat-syaratnya tayamum. Wa syaratu tayamumi, syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya'a, itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Khamsatu mana tadi? Wa syaratu tayamumi, syarat-syaratnya tayamum khamsatu asya'a, ada 5 macam. Wujudul udhri, yaitu yang pertama, wujudul udhri yang pertama ada wujudul udhri, adanya udzur, atau bisa disebut adanya sesuatu yang kan dia enggak wudhu gitu, seperti bepergian ataupun sakit. Kalau di setelahnya kan ada safarin gitu ya. Sebab bepergian, disafarin dengan sebab bepergian au marodin, atau disafarin dengan sebab bepergian au marodin atau sakit. Au marodin atau sakit. Orang itu boleh tayamum, orang sakit boleh. Lah, bagaimana yang sakitnya cuman meriang, sakitnya cuman kanker gitu ya, kanker kering, kantong kering, itu yang nggak sampai lah hingga kemudian masuk ranah tayamum. Ya pada dasarnya tayamum itu adalah alternatif untuk bisa melaksanakan ibadah wajib bagi mereka yang disebabkan safar, perjalanan, ataupun sakit gitu ya. Sakit yang mengakibatkan kalau nyentuh air itu juga fatal kepada tubuh. Gitu. Wasani, kemudian yang kedua, solati. Solati yang kedua, solat. Masuk waktunya solat. Khusus kalau wudhu itu walaupun belum masuk waktunya solat, ya kagak apa-apa. Mau belum waktu masuk waktunya sholat, sebelum setelah sholat, setelah masuk waktunya sholat, tidak apa-apa. Beda dengan kasus tayamum. Tayamum itu yang kedua syaratnya adalah dukuli waktu sholat, yaitu sudah masuk waktu. Watolabul ma'i, dan mencari air. Watolabul ma'i, mencari air. Yang ketiga ini ya, yang ketiga.
Terus bagaimana kalau ada orang tayamum sebelum masuk waktunya sholat? Kalau ada orang tayamum sebelum masuk waktunya sholat, maka tayamumnya tidak sah. Ya, tayamumnya tidak sah. Orang sakit, katakan sakit cacar, sakit apa lagi? Air kan cacar, nanti kalau berkembang biak juga bahaya. Ya pokoknya sakit-sakit yang dapat membahayakan kepada fisik kita ketika kita menyentuh air, maka tayamumnya adalah setelah masuk waktunya sholat. Yang ketiga, tolakul ma'i, mencari air. Nah, orang bisa tayamum itu syaratnya adalah mereka harus mencari air dulu. Nggak boleh, ini lagi musim panas nih, langsung pakai tayamum aja, kagak boleh. Karena harus ada usaha. Nah, air itu juga harus ba'da dukhulil waqti binafsihi. Masuk waktunya sholat. Jadi setelah masuk waktunya sholat, cari air dulu. Jangan langsung tayamum. Ada air kagak ya? Ada air kagak ya? Nah, begitu. Dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita harus usaha cari air. Atau dengan meminta bantuan pada orang yang memang sudah diizini. Nah, gitu. Sudah diizini untuk meminta bantuan. Mas, nggak mau ya, Mas minta tolong dong. Oh iya, ada apa? Ya itu baru boleh. Fayatlubu al-ma'a min rahlihi wa rufqatihi, dan hendaklah mencari air dari rumahnya dan juga tetangganya, temannya. Jadi jangan jauh-jauh lah cari air kok sampai keluar angkasa, aneh juga kan? Nah, biar enggak, maksudnya cari air yang dekat-dekat dulu gitu ya. Fa in kana munfaridan nadhara hawalihi. Nah, sekarang kasusnya begini. Kalau dia berada di sebuah tempat lapang, kondisinya sendirian, di tengah lapang sendirian, maka cukup dia lihat aja ya, kanan kirinya. Ya, dilihat dari arah kanannya, kirinya, belakang dan depannya. Itu bagi mereka yang mau hendak tayamum. Kemudian kita lanjutkan. Fa in kana fiya irtifa'un wa khifadun taradada qadalin nadri. Maka jika ini. Jadi kalau ada seseorang, katakan Rama semisal berdiri di sebuah tempat yang lapang, tidak ada tanahnya itu tidak bergelombang, lurus gitu kayak padang pasir katakan, atau kayak lurus, tidak ada yang bergelombang. Maka cukup melihat hawaleha, cukup lihat kanan dan kirinya saja. Kanan dan dulu. Lihat kanan. Tapi kalau kasusnya kalau pas di tanah lapang ternyata tanahnya itu bergelombang, naik turun kayak pegunungan gitu, maka tifaun wang khifadun tarodada qadarun nadri. Maka ia harus berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan matanya. Enggak boleh diam aja di satu tempat. Kemudian Barobi itu ta'adzur istiqmali. Orang yang kesulitan air itu juga sulit menggunakan air, wa ta'adzur istiqmali, dan sulit menggunakan air. Wa ta'adzur istiqmali, dan sulit menggunakan air. Bentar dulu ya. Dengan gambaran jika menggunakan air, ia khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. Pada protol, misal pada putus, ataupun akan timbul gatal-gatal. Orang cacar nggak boleh kena air, dikit kena air, nggak boleh kena air, membusuk, misal semacam itu. Maka boleh menggunakan tayamum. Wa yadkhulu, itu bisa dibaca di syarahnya. Ai al-ma'i bi apa mistimali ala zahabi nafsin aw manfaatud win, itu dengan kesulitan penggunaan air itu akan terhadap dirinya, hilang nyawanya atau kemanfaatan anggota. Tangannya gatal-gatal kalau guna air. Wa yaqulu fil udri ma law kana bikum, ini ada kasus lain. Ada kasus lain semisal begini. Termasuk dalam kategori uzur. Artinya boleh tayamum, tidak harus menggunakan udhu. Ialah kalau ada sebuah tempat yang dekat dengan kita dan tempat itu ada airnya. Wa khofa,
dan dia ternyata ada rasa takut. La qasadau ala nafsihi min sab'in aw aduwin aw ala malihi min sarikin aw ghasibin. Ada tempat dekat dengan kita, di sampingnya atau di tempat itu ada air, tapi kita ada rasa khawatir. Kalau ada tujuan, dia takut ada hewan buas. Tanya akan hilang, mencuri. Nah, ini termasuk, artinya boleh. Sama kayak di rumah, air udah mati, udah habis. Mau keluar takut kena virus corona. Maka tayamum. Karena ada apa? Karena itu tadi. Ala malihi min sarikin aw ghasibin. Ini contoh-contoh saja ya. Yang penting ada rasa khofa, kekhawatiran kepada dirinya juga akan membahayakan kepada dirinya. Nah, begitu. Maka kalau di rumah kita sudah habis air, maka boleh tayamum dengan landasan ini. Wa yajadu fi ba'di nusratil matni fi hadza asy-syarti ziyadatun ba'da ta'adzur istimali wa iwazuhu ba'da talabi. Itu disarah ya, disarah. Kita lanjutkan teman-teman sedikit lagi. Wal khamisu at-turabu at-tahir. Nah, sekarang syarat tayamum juga adalah mana tadi? Zuhu dan air, wa iwazu dan membutuhkan air ba'da telah mendapatkannya. Wa ta'adzur istimali dan sulitnya menggunakan air, wa iwazuhu dan membutuhkan air setelah, wa iwazu dan membutuhkan air ba'da tolabi berhasil mendapatkannya. Tolabi setelah berhasil mendapatkannya. Watturabu, ini setelah dapat air, udah cari kemana-mana, ternyata air itu dibutuhkan kayak semisal ada hewan, anjing katakan lewat, dia kehausan melet-melet gitu ya, pengen minum, nggak ada air, maka kita wajib menolongnya, wajib kita kasihkan ke air itu. Atau kita nemu air tapi ternyata diri kita pun kehausan, nah, azbun nafs itu wajib. Menjaga hifdzun nafs itu wajib. Kemudian watturabu at-tahir. Watturabu yang kelima, ini yang kelima. Watturabu dan debu at-tahiru yang suci. Watturabu dan debu at-tahiru yang suci. Di sarahnya bisa dibaca ayat tahur ghairu al-man, yaitu suci yang mensucikan, yang tidak basah. Ingat ya, debunya nggak basah. Kalau debunya basah, ada lengket-lengketnya gitu, nggak boleh digunakan untuk bertayamum. Nah, sekarang begini, termasuk daripada debu yang suci adalah debu yang hasil daripada gosoban. Ya, bil maksud debu yang digosok atau debu gosoban itu ya tetap suci. Cuma ya akan memberikan dampak efek samping, apa yaitu berdosa, karena gosok itu nggak boleh. Wa turabin makbarotin lam tumbas. Nah, dan juga debu kuburan yang belum dikeduk atau belum digali. Kuburan kan biasanya kalau udah berdiam lama, dia kan banyak debunya tuh. Nah, itu juga diperbolehkan karena juga debunya debu suci. Ini dalam sisi konteks debunya ya. Dalam sisi konteks debu yang digosok itu suci secara zahiri ya, tapi secara kasat mata yang lain gitu, pandangan lain itu maksud kan tidak diperbolehkan meskipun memang sah. Kemudian selanjutnya alladzi lahu ghubarun, wa turabu dan debu at-tahiru yang suci, alladzi yang lahu yang memiliki alladzi yang lahu yang memiliki gubarun, debu. Apa ya? Bahasanya bleduk, kalau bahasa Jawanya itu gubar, debu yang tidak memiliki
Gubar bisa di gubar adalah debu air. Kalau biasanya di tembok yang temboknya ada airnya, ada anyep-anyepnya itu berpotensi ada airnya ya. Ada airnya. Jadi kalau debu-debu yang nempel di tembok-tembok yang temboknya rembes, yang ada anyep-anyepnya itu juga berpotensi ada airnya. Jadi maka cari debu memang tidak ada potensi di sekitarnya itu ada airnya. Kemudian fa'in kholatahu jisun aw ramlun lam yujis. Aw fa'in kholatahu, maka jika ia tercampuri, fa'in kholatahu maka jika ia tercampuri, atau maka jika debu tersebut tercampuri, nah itu. Fa'in kholatahu maka jika ia tercampuri atau tercampur di gamping, di gamping enggak? Gamping itu apa ya gamping itu ya? Ya gamping. Kalau paham saya gamping itu loh. Genteng. Nah, itu namanya gamping. Auramlin. Auramlin atau pasir. Auramlin atau pasir lam yajuz maka tidak mencukupi tayamum. Lam yajuz maka tidak mencukupi untuk tayamum. Lam yajuz maka tidak mencukupi untuk tayamum. Jadi kalau ada debu yang pertama potensi ada air. Yang kedua tercampur dengan gamping atau pecahan-pecahan genteng, sesuatu yang terbuat dari hal itu, ataupun tercampur dengan pasir, ini nggak boleh. Lam yajuz, tidak mencukupi. Tapi di dalam kitab Raudhah dan di dalam kitab Fatawi bahwa hal itu jawaza dzalik, diperbolehkan dan sah tayamumnya. Dengan apa? Dengan romlin fihi ghubarun, dengan debu yang di sana terdapat pasirnya, atau pasir yang terdapat debunya, atau debu yang terdapat pasirnya, itu boleh. Nah, sekarang begini. Mengecualikan dari bahasa debu ialah nauro. Nauro itu gamping itu apa namanya? Itu tadi pecahan-pecahan genteng yang mudah diremukan jadi halus, itu bukan termasuk daripada debu. Nah, ini remukannya kreweng atau remukannya genteng. Wa kharaja bi thahir an-najasu, mengecualikan dengan bahasa thahir adalah debu yang ada najisnya. Wa amaturabal mustamal fala yaswa tayamum bihi. Kalau kita menggunakan tayamum yang sudah pernah kita gunain, maka tidak sah tayamumnya. Oke, baik teman-teman, materinya hanya sampai situ saja. Semoga bisa memberikan kemanfaatan dan tentunya bisa berkah. Bagi teman-teman yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Untuk passwordnya untuk hari ini sebentar saya cek dulu. Saya lupa tadi password.
Oke, untuk passwordnya, password absen hari ini adalah untuk yang di Zoom bisa dilihat di chat ya. Bentar. Untuk chat, bentar dulu. Oh, ini ada pertanyaan. Untuk mendatangkan ulang lewat apa ya? Ya bisa dilihat di Instagram saya, di Facebook itu sudah tertera ya. Kemudian untuk ada pertanyaan, jika kita masih ada hadas besar dan kita puasanya sah atau tidak? Ya, hadas besar itu yang pertama wajib mandi dulu ya. Orang kalau di tengah puasa dia hadas besar wajib mandi. Tapi ingat, mandinya juga harus hati-hati, jangan sampai mengakibatkan benda-benda apapun itu masuk ke dalam rongga tubuh kita. Kalau orangnya ceroboh mandinya pada saat mandi wajib, kalau dia ceroboh hingga kemudian masuk ke rongga telinga ataupun sampai masuk ke dalam tubuh ya, itu bahkan membatalkan puasa, tapi wajib meneruskan puasa dan wajib mengqadai puasanya. Nah ini apalagi. Kemudian yang lebih rentan lagi adalah ketika kita buang air besar di tengah siang hari misalnya di bulan puasa. Ini juga kalau sampai kita menyentuh bagian tempat yang terbuka pada saat kita sehingga memasukkan jari kita atau sampai masuk ke dalam bagian dalamnya lubang pusar, itu membatalkan juga puasa. Maka hati-hati di siang. Oh ini saya ketikkan dulu untuk lihat di chat untuk passwordnya. Untuk yang di Instagram ini saya kasihkan password. Mohon maaf, untuk password tidak bisa dikirim di grup ya, karena kalau di grup yang enggak, jadi kita ketahuan siapa yang enggak ngaji, siapa yang ngaji. Passwordnya itu Mahasina 2020 ya, 2020. Mahasina 2000. Mari kita tutup pengajian pada sesi kali ini, semoga memberikan kemanfaatan bagi kita. Barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Bacaan suratul Fatihah wa kafaratul majlis ala hadiniyah wa ala kunnatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.